Halo semuanya, hari ini kita lagi di Bank Indonesia. Wait a minute. Halo semuanya, hari ini kita ada di Museum Bank Indonesia. Pertama-tama kenalin dulu, nama aku Naila Saskia Nugroho. Aku Diva Ibu Angelita. Aku Siti Hanifah. Aku Silva Zahra. Aku Hanina Lalifa lagi bertanya. Hari ini kita mau menjelajahi Museum Bank Indonesia nih. Yuk ikutin kita. Museum Bank Indonesia yang sekarang ini berlokasi di Kota Tua, Jakarta. Memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan zaman VOC atau Perusahaan Timur India. Pada awal abad ke-17, VOC didirikan dan menjadi perusahaan perdagangan terbesar di dunia. Pada masa itu, VOC memiliki pengaruh besar di wilayah Nusantara termasuk Batavia yang sekarang dinamakan dengan Jakarta. Untuk mengelola keuangan dan perdagangan mereka, VOC mendirikan berbagai kantor dan fasilitas pendukung termasuk bank. Gedung yang sekarang menjadi Museum Bank Indonesia, meskipun baru dibangun pada awal abad ke-20, berada di lokasi yang penting secara historis. Wilayah ini dulunya merupakan pusat kegiatan ekonomi dan keuangan VOC. Setelah VOC dibubarkan pada akhir abad ke-18, pengelolaan wilayah ini dilanjutkan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Selanjutnya, pada tahun 1828, Javase Bank atau DJB didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai bank sentral pertama di Hindia Belanda. Gedung baru yang menjadi kantor pusat DJB dibangun pada tahun 1020-an, di tempat yang dulunya menjadi salah satu pusat dagangan VOC. Setelah Indonesia merdeka, gedung DJB beralih fungsi menjadi kantor Bank Indonesia yang didirikan pada tahun 1953 pada tahun 2006. Bank Indonesia memutuskan untuk mengubah gedung bersejarah ini menjadi museum, dan Museum Bank Indonesia diresmikan pada 15 Juli 2009. Museum ini tidak hanya menampilkan sejarah perbankan dan kebijakan moneter di Indonesia, tetapi juga mengungkapkan jejak-jejak sejarah perdagangan dan keuangan sejak zaman VOC. Pengunjung dapat belajar tentang bagaimana VOC mempengaruhi perkembangan ekonomi di wilayah ini dan bagaimana transformasi tersebut berlanjut hingga masa kini. Bumbu dapur senilai emas, the golden spices. Rempah-rempah Nusantara sudah populer sejak ribuan tahun silam. Dari Asia Barat, pedagang Arab menyalurkan komoditas ini hingga ke Venesia, dan dari sana dijual ke seluruh Eropa dengan harga setinggi emas. Maraknya, pedagang di Asia kelak melahirkan cikal bakal perbankan di Nusantara. Bank Koran and Bank Van Liening. Pokoknya bikin bank dulu. Gubernur Jenderal Van Info memutuskan pendirian Bataviases Bank Van Liening berdasarkan resolusi 20 Agustus 1746. Bank ini sulit berkembang karena pengurusnya tak paham perdagangan dan kegiatannya disaingi oleh pejabat VOC. Gubernur Jenderal berikutnya, Mosel, mendirikan Bank Koran pada 1 September 1752 dan menggabungkannya dengan Bank Van Liening sehingga menjadi Bank Koran and Bank Van Liening. Cikal bakal perbankan nasional ini menerbitkan sertifikat deposito yang diminati orang. Di sini ada bersaing buntung, bersatu untung. Berbagai maskapai dagang Belanda berdiri setelah kepulangan Cornelis de Houtman. Persaingan ini membuat pasokan rempah melonjak tetapi menurunnya harganya. Pada 1602, semua maskapai disatukan ke dalam Verenigd Oost-Indisch Company, Persekutuan Dagang Hindia Timur, dipimpin oleh Heren XVII. Pada 1603, armada pertama VOC berlayar dengan dua tujuan: membuka perdagangan di Nusantara dan menghancurkan dominasi Portugis. Tujuan yang kedua gagal. VOC lalu memutuskan membangun kekuatan di Asia di bawah seseorang gubernur jenderal. Pada 1610, VOC membangun basis di timur Banten yang kemudian dinamai Batavia. Di Hindia Belanda, penguasa memberlakukan tanam paksa. Sistem yang menguntungkan ini justru mengundang kecaman di dalam negeri Belanda. Maka politik etis pun dihadirkan dari sini bersemi gerakan kebangsaan Indonesia. Indonesia sempat mengalami pendudukan Jepang
sebelum merdeka, republik yang masih beliau diganggu oleh beberapa agresi Belanda sebelum kesepakatan damai ditekan. Sistem perbankan ikut terkena imbas pusaran deras zaman ini. Kisah Hindia Belanda, sebuah novel yang bisa mengubah daerah jajahan. Pada 1800, kerajaan Belanda akhirnya mengambil alih Hindia Belanda dari VOC. Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch menerapkan tanam paksa tahun 1830 sampai 1870 untuk mengisi kas negara yang terkuras karena Perang Jawa. Sistem yang wajibkan penduduk Jawa menanamkan kopi, teh, tebu, dan tembakau ini sangat menguntungkan Belanda tetapi menyengsarakan rakyat. Ketika berita ini sampai di Belanda, antara lain berkat novel Max Havelaar karya Multatuli, politikus dan rakyat Belanda marah. Politik etis kemudian diperkenalkan untuk memperdayakan rakyat jajahan, tetapi kemajuannya lambat. Bank-bank perkreditan juga didirikan untuk mendorong perekonomian rakyat. Industri batik dan tenun berdiri, tetapi kemajuannya sangat tertinggal dibandingkan industri barat seperti pertambangan. Masa pendudukan Jepang. Bukan hanya bank militer pun menerbitkan uang. Selain menjalankan tugas tentara pendudukan, militer Jepang juga menerbitkan uang invasi. Macam dan jumlah uang yang beredar semakin banyak karena uang de Javase Bank dan uang pemerintah Hindia Belanda masih berlaku. Pada masa ini, bank-bank Belanda dan Inggris ditutup dan diganti dengan bank-bank Jepang yang sebelumnya sudah beroperasi di Hindia Belanda, tetapi dibukukan ketika Perang Aceh. Pada 1944, Jawa Hokokai membentuk Fond Kemerdekaan Indonesia untuk menghimpun dana rakyat untuk Perang Asia Timur Raya. Setelah Jepang menyerah, dana ini antara lain digunakan untuk modal kerja Yayasan Pusat Bank Indonesia. Proklamasi Merdeka, Bank Sentral belum ada. 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka. Keesokannya, Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Amanat Undang-Undang Dasar 45 antara lain adalah pembentukan Bank Sentral bernama Bank Indonesia yang bertugas mengatur nilai rupiah dan menyelenggarakan pengedaran uang. Dalam pelaksanaannya, dibentuklah Yayasan Pusat Bank Indonesia atau modal diperoleh dari Fond Kemerdekaan Indonesia yang kemudian bergabung dengan Bank Negara Indonesia BNI pada Agustus 1946. Ada terkeras tandas kantong kami. Penyelenggaraan Asia Games, Ganevo, Konevo, dan konfrontasi dengan Malaysia benar-benar menguras kas negara. Hal ini diperparah dengan penerimaan ekspor yang terus menurun dan kegiatan impor yang terus meningkat. Bank Indonesia lagi-lagi harus mencetak uang untuk memberi pinjaman kepada pemerintah. Banyaknya uang beredar disertai kelangkaan barang meroketkan inflasi sampai 635%. Nah, jadi itu sejarah-sejarah yang ada di dalam Bank Museum. Nah, jadi itu aja ya guys, sejarah-sejarah yang ada di Museum Bank Indonesia. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.